Okyu no Karasu. Ya, ini bagian lanjutannya ya dari sebelumnya part pertama. Kalau kalian belum nonton part pertama, silahkan nonton dulu bagian part pertamanya. Di bagian part pertamanya, gue udah ngejelasin tentang unsur cerita sama karakter utamanya. Sifat-sifatnya semua detailnya gue kurang lebih gambaran besarnya gue udah jelasin di part pertama. Sekarang di bagian part kedua, gue bakal ngejelasin ceritanya lebih mendalam, tapi ya nggak bakal mendalam banget. Gue bakal ceritain secara gambaran besar, soalnya ini rumit ceritanya, mendetail banget. Kalau dijelasin semua bakal nggak keburu waktunya. Satu tema cerita aja bisa makan 30 menit lebih mungkin kalau secara detail ya. Tapi gue bakal jelasin secara gambaran besar aja buat kalian. Oke, di sini pertama di bagian story ini ada pengaruh dari Uhi. Uhi yang pertama yang kayak tadi udah gue jelasin, Uhinya ini Uhi Yusetsu ya, sekarang di eranya Koshun ya. Dimana si Uhi Yusetsu ini yang banyak pengaruhnya ke semua cerita. Dia ya kayak tokoh utamanya di ceritanya. Di sini ada Isui no Mimikazari, Hanafue, sama Hibari Hime, sama terakhir satu lagi Harini Inoru. Dan Hisui no Mimikazari itu cuma satu arah ya ceritanya, sedangkan Hanafue, Hibari Hime, sama Harini Inoru itu saling bersangkutan tiga ini, Hanafue, Hibari Hime, sama Harini Inoru. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang pertama, Isui no Mimikazari. Isui no Mimikazari ini apa sih? Isui no Mimikazari ini ya kayak semacam anting-anting gitu ya, warnanya hijau yang kayak dipegang Koshun. Ntar mungkin gambarnya gua taruh ada di samping. Sedangkan si Koshun ini baru pertama kali datang gitu ke Yameikyu, mau kasih permintaan ke si Uhi Yusetsu. Permintaannya Koshun siapa? Buat cari tahu siapa yang ngejatuhin itu anting-anting. Sedangkan si Uhi Yusetsu nggak bisa. Tapi ntar usut punya usut akhirnya ketemu juga siapa yang ngejatuhin itu anting-anting. Sedangkan setelah dicek itu Hisui no Mimikazari, itu ada arwah yang ngerasuk itu anting-antingnya. Siapa arwah yang ngerasuknya itu? Yang ngerasuknya itu si pemilik dari Hisui no Mimikazari. Hisui no Mimikazari pemiliknya ini si Han Oujo. Han Oujo ini biasa sering disebutnya familiar namanya itu Shosui. Nah, dan si Shosui ini ceritanya dia itu seorang Kyujo. Kyujo ini siapa? Itu kayak pelayannya raja gitu, pelayannya emperor. Biasa kan si emperor ada pelayan-pelayannya gitu yang nyiapin makanan, semua yang ngebersihin tempat imperialnya gitu, istananya gitu. Kan itu yang biasa yang ngelakuin semua Kyujo gitu. Dan yang kalau jadi Kyujo itu biasa hidupnya terjamin gitu kan, nggak perlu pusing lagi kan gitu. Cuma Kyujo ini sepenuhnya jadi mirip si emperor gitu. Sedangkan si Shosui, pemilik dari Hisui no Mimikazari, itu dia udah punya tunangan semenjak dari kecil gitu, udah dijodohin gitu sama orang tuanya. Sedangkan secara tiba-tiba dipaksa sama bapaknya si Shosui buat jadi Kyujo gitu, naik ke imperial gitu, naik makanya masuk ke jadi Kyujo gitu. Dan secara nggak langsung kan jadi si Shosui ini nggak bisa tunangan, nggak bisa nikah lagi dong sama si tunangannya sebelumnya. Dan buat ninggalin kenangan ini, si Shosui ini dia punya anting-anting sepasang, itu diturunin dari ibunya ke Shosui. Sedangkan buat ninggalin kenang-kenangan ke tunangannya, Shosui ini kasih sebelah anting-antingnya, kasih sebelah Hisui no Mimikazari ini ke tunangannya buat nginget kenang-kenangan si Shosui ini. Sewaktu-waktu kan gitu kalau lagi rindu gitu kan nih, dia jadi bisa inget gitu ada anting-antingnya. Jadi yang dipakai si Shosui ini anting-antingnya cuma sebelah gitu terkenalnya. Si Shosui ini terkenal cuma pakai anting-anting sebelah doang biasanya. Dan ada suatu saat si Koshun ini pas masih kecil, ibunya kan meninggal, dibunuh sama itu istri pertamanya emperor. Istri pertama bapaknya diracunin gitu, mati ibunya si Koshun. Sedangkan si Koshun ini sedih gitu kan. Terus dia ngelihat si Shosui lagi tiba-tiba lewat gitu. Terus didatengin dong sama si Shosui ke Koshun yang lagi kecil ini. Terus ditanya Koshun ke si Shosui, kenapa pakai anting-anting cuma sebelah? Terus diceritain dong itu buat kenang-kenangan tunangannya gitu. Sedangkan si Koshun ini pas lagi kecil dia itu sirik gitu ngelihat si Shosui masih, orang yang disayang ini masih ada hidup gitu. Sedangkan orang yang disayang si Koshun itu ibunya udah meninggal, diracunin gitu kan.
karena Koshunnya sirik diminta lah itu anting-anting satu-satunya yang harusnya cuma buat kenang-kenangan pasangannya, mantan tunangannya ini diminta gitu. Jadi kan kasihan banget gitu si Shosui kalau dari sisi gua ngebaca gitu. Udah anting-anting satu-satunya buat kenang-kenangan gitu diminta sama si Koshun gitu. Sedangkan ntar si Koshun ini pas udah gede dia udah sadar si Shosui ini meninggal, dan si Koshun ini menyesal gitu. Dan matinya si Shosui ini, meninggalnya ini matinya itu tragis gitu. Si Shosui ini dituduh sama Empress pertama itu dia dituduh ngeracunin selir gitu. Terus kan ketahuan kan gitu difitnah gitu kan, ngeracunin selir, dan banyak yang head ya dong gitu ceritanya. Terus dibunuh lah sama Kagan. Kagan ini siapa? Ya pelayan emperor laki-laki kan. Kalau Kyujo ini pelayan emperor cewek, sedangkan Kagan ini pelayan emperor cowok gitu sebutannya. Dibunuh terus kayak dicekik gitu, terus digantung gitu pakai semacam selendang gitu di plafon gitu. Matinya tragis gitu kan, kelihatan itu arwahnya juga di anting-antingnya. Si Jusetsu ini kan punya skill kemampuan khusus dong, bisa kelihatan itu arwahnya, dan matinya tragis gitu. Dan sedangkan permintaan si Koshun juga buat ngebebasin si Shosui ini yang matinya tragis, yang ngerasuk itu anting-anting gitu, dilepas gitu biar tenang. Ceritanya gimana biar si Shosui ini bisa lepas dengan tenang pergi gitu. Dicarikan ketemu sama mantan tunangannya. Terus setelah melihat mantan tunangannya ini, terus akhirnya si arwahnya Shosui ini bisa pergi lepas dengan tenang gitu ceritanya. Hisui no Mimikazari ini. Terus sekarang kita langsung aja masukin ke Hanafue. Hanafue ini permintaan dari si Kajo. Kajo ini siapa? Kajo ini bagaikan udah kayak kakaknya si Koshun lah gitu. Udah dari kecil sering main bareng gitu si Kajo sama si Koshun gitu. Kajo ini cewek ya, kakak cewek gitu. Udah kayak kakak ceweknya si Koshun gitu. Cuma Kajo ini punya pacarnya ini meninggal gitu kan, akibat korban kerusuhan gitu kan. Dan Hanafue ini apa? Hanafue ini kayak semacam seluring gitu. Seluringnya ini biasa dipakai buat menghibur arwah yang meninggal kayak gitu. Pas di musim apa gitu gue lupa, ntar tiba-tiba kayak ada kekuatan, kayak kalau arwahnya balik itu seluringnya ini bisa bunyi gitu. Sedangkan seluringnya ini Hanafue ini nggak bisa bunyi sama sekali gitu. Entah rohnya kayak nggak ada gitu, dicek sama si Jusetsu. Dan permintaan dari si Kajo ini ke si Jusetsu, ke si Uhi Jusetsu, buat gimana lah, entah caranya gimana biar itu sulingnya itu bisa bunyi lagi gitu kan. Setelah punya usut gitu kan, si sulingnya ini nggak bisa bunyi. Kenapa? Karena rohnya mantan pacarnya si Kajo ini dulu mati akibat korban kerusuhan itu kayak disegel gitu di semacam vas bunga kayak gitu. Terus ntar dilepas gitu, segelnya dipecah, terus ntar akhirnya arwahnya ini bisa pergi bebas, dan arwahnya ini pergi bebas itu serulingnya bisa bunyi kayak gitu. Hanafue ini kurang lebih gambaran ceritanya. Sebenarnya ada cerita samping kecilannya lagi sih, mungkin nggak bakal keburu aja, bakal terlalu ribet kalau gue ceritain. Kalian ntar bisa nonton sendiri animenya kayak gimana. Kurang lebih gambaran ceritanya Hanafue kayak gitu. Oke, udah 10 menit ya ini. Gue mau gak mau harus cut lagi, stop sampai di sini. Ya, jangan lupa kalian subscribe. Ntar gue bakal lanjutin 2 ceritanya lagi. Hibari Hime sama Harini Inoru. Sama terakhir ada penjelasan siapa sih Uhi itu sebenarnya, sejarahnya. Ntar gue ceritain. Silahkan di subscribe, jangan lupa di like, di share. Bagi yang pengen tahu cerita selanjutnya, ntar gue bakal upload secepat mungkin. Cek aja ntar linknya ada di deskripsi kalau udah gue upload ya. Sayonara.